Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 yang hebat dan pintar. Semoga kalian dalam keadaan sehat lalu bersama ayah dan bunda di rumah. Dan bagi yang sakit, semoga segera disembuhkan ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa agar apa yang kita kerjakan dan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan mempelajari bahasa Indonesia dengan materi ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas dalam sebuah paragraf. Ayo kalian simak penjelasan ibu berikut ya. Dalam sebuah teks bacaan, kita akan mengenal istilah paragraf, ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Ada yang tahu perbedaan dari istilah-istilah tersebut? Paragraf atau nama lainnya adalah alinea adalah sekumpulan kalimat yang saling berkaitan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya dalam sebuah karangan. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Sebuah ide pokok biasanya terletak pada kalimat utama. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat sebuah ide pokok. Biasanya, kalimat utama ada di awal paragraf. Kumpulan kalimat utama disebut ringkasan. Sedangkan istilah kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan dari kalimat utama. Ide pokok dalam suatu paragraf dapat terletak di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok yang letaknya di awal paragraf disebut juga paragraf deduktif. Sedangkan ide pokok yang letaknya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Ciri dari paragraf deduktif yaitu paragraf yang ide pokoknya di depan, yaitu satu, kalimat utamanya berada di awal paragraf. Yang kedua, ide pokoknya juga berada di awal paragraf dan sifatnya masih umum. Sedangkan ciri paragraf induktif yaitu satu, ide pokoknya ada di akhir paragraf. 2. Ide pokok yang di akhir paragraf biasanya ditandai dengan kata dengan demikian, oleh karena itu, jadi, bahkan, dan sebagainya. Sekarang kalian lihat contoh paragraf deduktif berikut. Banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu, sehingga menjadi banjir. Nah, dari paragraf deduktif tersebut, kita bisa menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Nah, di situ sudah ibu garis bawahi. Karena kalimat yang pertama masih bersifat umum, maka dikatakan paragraf tersebut adalah paragraf deduktif. Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf, yaitu banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Jadi kalimat utamanya kita bisa tulis di awal paragraf itu, kita tulis semuanya. Kemudian ide pokoknya itu kita bisa mengkreasikan dengan kalimat kita sendiri, tetapi masih berkaitan dengan kalimat utama. Jika kalimat utamanya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta, hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Maka ide pokok yang bisa kita buat dan lebih singkat kalimatnya yaitu
penyebab masalah banjir di ibu kota. Jadi ide pokok itu tidak boleh terlalu panjang kalimatnya. Kan untuk kalimat penjelasnya adalah bisa kalian tulis dari mulai kalimat kedua sampai dengan kalimat terakhir. Di dalam teks, kalimat keduanya adalah dan berbunyi, pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Sampai dengan kalimat terakhir, itulah yang menjadi kalimat penjelasnya. Lihat ya contohnya. Berikutnya kita akan mempelajari contoh paragraf induktif. Pada pembahasan di awal materi, paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf dan biasanya dicantumkan ada kata demikian, bisa jadi, oleh karena itu, dan sebagainya. Nah, kalian lihat contoh berikut ya. Setelah hasil tes ulangan semester dibagikan, nilai mata pelajaran Jainal sangat beragam. Matematika mendapatkan nilai 89, Bahasa Indonesia 95, PKN 95, Bahasa Inggris 94, PAI 89, PJOK 87. Tidak ada satu mata pelajaran pun yang harus diulang Jainal. Bisa dikatakan Jainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Nah, dari paragraf tersebut kita bisa mengetahui bahwa kalimat utamanya tidak berada di awal paragraf, tetapi kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ada kata bisa dikatakan atau disimpulkan, bisa dikatakan itu adalah sebagai sebuah kesimpulan. Nah, jadi Jainal adalah anak yang pandai di kelasnya. Itu adalah kalimat utamanya. Untuk ide pokoknya, kita bisa mengkreasikan kalimat dari kalimat utama yang sudah kita tentukan sebelumnya. Jika kalimat utamanya adalah Jainal adalah anak yang pandai di kelasnya, maka kita bisa membuat kalimat sendiri untuk ide pokoknya adalah Jainal merupakan anak yang pandai atau Jainal adalah anak yang pandai. Sedangkan untuk kalimat penjelasnya kita bisa ambil dari kalimat awal sampai dengan kalimat sebelum di kalimat terakhir. Seperti untuk kalimat penjelasnya adalah 1. Setelah hasil tes ulangan semester dibagikan, nilai mata pelajaran Jainal sangat beragam. Itu yang pertama untuk kalimat penjelasnya. Yang kedua, matematika mendapatkan nilai 89, Bahasa Indonesia 95, PKN 95, Bahasa Inggris 94, PAI 89, dan PJOK 87. Itu untuk kalimat penjelas kedua. Dan kalimat penjelasan ketiganya adalah tidak ada satu mata pelajaran pun yang harus diulang oleh Jainal. Itu sebagai kalimat penjelas. Untuk contoh berikutnya, kalian lihat teks tentang pengolahan singkong. Di situ ada 3 paragraf ya. Paragraf pertama dimulai dengan kata di daerah Sumatera Barat. Paragraf kedua dimulai dengan kata teknologi pangan. Paragraf ketiga dimulai dengan kata dengan adanya teknik pengawetan dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan menentukan kalimat utama, ide pokok, dan kalimat penjelas dari paragraf pertama. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Itu untuk paragraf pertama ya. Nah, sekarang kita akan menentukan kalimat utamanya terlebih dahulu. Kalimat utamanya dikarenakan di sini sifatnya adalah masih bersifat umum dan di kalimat-kalimat terakhirnya itu sudah lebih khusus
kata-katanya. Makanya untuk paragraf pertama adalah termasuk paragraf deduktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di awal kalimat atau di awal paragraf. Di situ kalimat utamanya adalah di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, dari kalimat utama tersebut kita bisa membuat ide pokoknya dengan mengkreasikan kalimat kita sendiri atau dengan membuat kalimat kita sendiri yang sesuai dengan kalimat utama. Jika kalimat utamanya berbunyi, di daerah Sumatera Barat singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, maka ide pokok yang bisa kita buat adalah singkong dapat diolah menjadi berbagai macam makanan. Sedangkan untuk kalimat penjelasnya, kalian hanya menyalin dari kalimat berikutnya setelah kalimat utama. Kalimat penjelasnya adalah mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan, gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang biasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Itu sampai dengan kalimat daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Jadi kalimat penjelas adalah kalimat yang berada setelah kalimat utama. Itu untuk paragraf deduktif. Untuk lembar tugas pertama, kalian lihat 3 paragraf berikut, lalu kalian tulis ide pokok kalimat utama dan kalimat penjelas dari masing-masing paragraf ya. Untuk lembar tugas kedua, kalian lihat 3 soal berikut, lalu kalian tentukan mana yang termasuk paragraf deduktif dan mana yang termasuk paragraf induktif. Nanti kalian tulis ya, sesuai contoh berikut. Pada contoh ada 2 buah soal, dan untuk jawabannya hanya menuliskan teks 1 dan teks 2 termasuk dalam paragraf apa. Di contoh, teks 1 termasuk paragraf induktif dikarenakan kalimat utama berada di akhir paragraf, dan teks 2 termasuk paragraf deduktif dikarenakan kalimat utamanya ada di awal paragraf. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.